إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wattaqullaha ya masyiral muslimin fi sirrikum wa alaniyatikum. Wattaqullaha fi tarbiyati auladikum wa azwajikum. Wattaqullaha fi a'malikum wa kasabikum. Wattaqullaha ya ma'asyiral muslimin la'allakum turhamun wa la'allakum tafuzun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, adalah merupakan suatu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, yaitu dengan dipertemukannya kembali dengan hari Jumat. Terutama Jumat ini adalah Jumat yang pertama di bulan Januari dan juga Jumat pertama di tahun 2024 ini. Tahun 2023 sudah kita lalui. Berarti 1 tahun sudah kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di tahun 2023. Namun di balik itu kita harus menyadari bahwa setahun pula lah usia kita semakin berkurang. Kita tidak tahu berapa lama lagi hidup di alam dunia ini. Apakah hanya bilangan tahun atau boleh jadi hanya tinggal setahun lagi, sebulan lagi, atau hitungan hari. Bahkan boleh jadi malaikat maut sudah akan diutus untuk menjemput ruh kita. Dan ini adalah merupakan sebuah kepastian. Allah akan mengutus malaikat yang akan menjemput kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita hadapi. Maka oleh sebab itu Khatib berwasiat, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah Allah menjamin sukses dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita akan menjalani tahun 2024. Hari dan harinya terus kita akan jalani. Tentunya di dalam menjalankan kehidupan kita, tidak lepas kita bermunajat kepada Allah supaya terus Allah curahkan barokah kepada kita. Maka tema khutbah kali ini adalah kiat agar hidup kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita lihat di dalam surat 7 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala memberikan ajaran, memberikan petunjuk. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya suatu daerah, suatu penduduk, suatu negeri amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin, sungguh kami akan bukakan barokah minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Ini adalah merupakan salah satu kiat yang begitu mudah, kata Allah. Kalau ingin mendapatkan barokah dari langit dan bumi, kuncinya 2, yaitu beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa yang disebut dengan barokah itu? Menurut bahasa, barokah itu adalah berkembang, memuai.
Sedangkan ulama memberikan kategori istilah barokah itu adalah ziyadatul khair, nambah-nambahnya kebaikan. Supaya kita hidup selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Allah langit dan juga dari bumi, maka hendaknya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita semua sudah beriman kepada Allah. Tapi keimanan yang mana yang diinginkan? Keimanan yang mana yang hakiki itu? Bukan hanya berkata saya beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah. Tetapi ternyata keimanan yang hakiki itu yang pertama harus siap menghadapi segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat 29 ayat 2 ayat 3. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladzina shadaqu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui orang-orang yang benar keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah akan mengetahui siapa keimanannya yang berdusta. Tahapannya harus ada ujian dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang beriman itu harus memiliki ketentraman hati. Bagaimana cara untuk menjadi hati itu tentram? Harus senantiasa banyak zikrullah, banyak ingat kepada Allah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surat 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah sajalah hati akan mendapatkan ketentraman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan juga di balik itu, setelah kita menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mengkondisikan hati supaya terus ingat kepada Allah, dan juga keimanan itu harus senantiasa menjernihkan tauhid kita dari sesuatu yang mengotori keimanan kita itu. Harus lurus tauhidnya. Kita lihat di dalam surat 2 ayat 255. Ini ayat adalah sangat terkenal dan semua yakin sudah hafal. Terkenalnya adalah ayat tersebut, ayat kursi. Ayat kursi ini adalah ayat yang agung, yang di dalamnya adalah diajarkan tentang tauhidullah, supaya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan sesungguhnya. Allahu la ilaha illa huwa. Allah tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Orang yang beriman itu tidak ada sembahan yang lain, tidak ada mitos yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disembahnya itu hanya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mengaku bahwa Allah sebagai Tuhan yang wajib sembah, tapi masih ada sesembahan yang lain, itu tidak dibenarkan dalam pandangan iman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Allah itu maha hidup. Artinya apa? Bahwa Allah ini adalah kekal kehidupannya, Dia tidak mati. Dan Allah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk. Maka Allah itu adalah merupakan sumber penghidupan.
Yang mati dan hidup adalah makhluk seperti kita ini. Allah ini kekal. Kita lihat di dalam surat 2 ayat 28, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kalian kafir? Bagaimana kalian kafir? Padahal kamu tadinya adalah tidak ada, kemudian jadi hidup. Tadinya mati jadi hidup, kemudian dimatikan lagi, dihidupkan lagi, kemudian pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk. Allah adalah Al-Hayyu, Maha Hidup. Nah, orang keimanannya yang sudah demikian, maka niscaya dia akan mendapatkan barokah dalam kehidupan ini. Al-Qayyum. Allah adalah Al-Qayyum yang mengurus makhluknya tanpa berhenti. Jadi jangan khawatir di dalam menjalankan kehidupan. Orang yang beriman itu tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah lupa kepada makhluknya. Sekiranya Allah itu lupa kepada makhluknya barang sesaat saja, maka makhluk itu akan hancur, bahkan mati kita semua. Al-Qayyum. Kemudian yang berikutnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Kita harus berbangga kepada Tuhan yang namanya Allah, yang tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Kalau yang suka ngantuk, suka tidur adalah makhluk seperti kita. Kadang ngantuk, kadang tidur. Jadi Allah itu adalah lepas dari sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Nah ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Yang berikutnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang terdapat di langit dan di bumi. Ini harus kita perhatikan, Pak. Orang yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa hidup di alam dunia itu hanya sementara, dan semua yang kita miliki pada dasarnya adalah milik Allah semua. Termasuk diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa memiliki sepenuhnya, maka akan timbul kekecewaan. Tapi hendaknya kita harus merasa diamanati, harus merasa dititipi sama Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya diamanati dan dititipi, apabila diambil orang yang menitip, maka tidak akan kecewa karena bukan milik kita. Kita hendaknya belajar kepada tukang parkir di mall. Dia mengatur luar biasa, mobilnya banyak luar biasa. Tidak bangga. Begitu dia selesai parkirnya, pulang, keluar, habis semua. Dia tidak bersedih. Kenapa? Dia tidak memilikinya. Dia cuma diamanatinya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita di alam dunia bisa memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu artinya pertolongan. Antara satu dengan yang lainnya manusia itu bisa saling tolong menolong. Tapi nanti di hari akhirat tidak ada yang bisa mendapatkan pertolongan kecuali yang diizinkan oleh Allah. Siapa? Adalah Rasulullah SAW. Ada dua. Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua adalah Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada orang yang beriman itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti akan datang kepada pembacanya memberikan syafaat pada hari kiamat itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui apa yang di hadapan dan apa yang di belakang mereka. Tanpa aling-aling Allah tahu kok.
Kita ini tidak tahu keberadaan siapa yang di belakang kita, tapi Allah semua tahu dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Ilmu Allah itu sangat luas. Sekiranya pepohonan ini yang tumbuh dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, maka tidak akan habis ditulis oleh manusia, oleh makhluk, kalau toh itu ditambah lautan lagi. Begitu luas ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia adalah tidak pernah merasakan lelah, tidak pernah merasakan capek memelihara keduanya, dan dia adalah maha tinggi dan maha agung. Itulah keimanan yang hakiki, Pak, yang diinginkan dalam konteks supaya kita mendapatkan barokah dari Allah, barokah yang datang dari langit dan bumi. Itulah harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sudah disampaikan oleh para khatib menurut ulama, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka dengan dua syarat itu, sebuah keyakinan kita munculkan, pasti Allah akan memberikan barokah dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda was samawati alladzi amarna bi na'malas shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Tsumma qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawa tadiru sawu sufufakum fa inna taswata sufufi min tamamis shalah. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.